Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 atas nama Melati ingin menjelaskan teorema siksa dan teorema faktor serta akar-akar rasional persamaan polinomial. Pada teorema siksa terdapat 3 teorema, yaitu teorema sisa pertama, teorema sisa 2, dan teorema sisa 3. Baik, yang pertama kita mempelajari tentang teorema sisa pertama. Sisa pembagian polinomial fx oleh x tambah k adalah s sama dengan f min k. Jadi hasil dari misalnya contoh soal ini, harus sesuai dengan rumus teorema sisa pertama. Contohnya, tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 5 oleh x sama dengan 1. Langkah pertama adalah kita mencari nilai x-nya. X kurang 1 itu kan sama dengan x sama dengan 1. X kurang 1, kalau dimasukkan nilai nolnya kan menjadi x sama dengan 1. Misalnya begini, x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Berarti nilai x-nya adalah 1. Lalu nilai x ini kita substitusikan ke persamaan polinomial. Kita masukkan nilai x sama dengan 1 pada persamaan polinomial ini. Itu 1 pangkat 4 dikurang 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali 1 pangkat 2 dikurang 5. Semua yang bernilai x kita ganti menjadi 1. 1 pangkat 4 kan ini hasilnya 1. 1 pangkat 3, 1 dikali 2, 2 ditambah 1 kali 2, 1 kali 4 dengan 4 dikurang 5, dan hasilnya adalah 1 dikurang 2 adalah negatif 1 ditambah 4 dikurang 5, jadi hasilnya adalah min 2. Ini adalah sisa dari teorema sisa pertama. Hasil dari teorema sisa pertama ini sesuai dengan rumus, yaitu hasilnya adalah minus k. Di sini adalah minus 2, jadi ini bernilai benar. Sampai sini ada pertanyaan. Selanjutnya kita masuk di teorema sisa 2, di mana pada teorema sisa 2 ini sisa pembagian fx oleh ax tambah b adalah s sama dengan f min b per a. Seperti biasa, pada contoh soal ini jawabannya atau nilai hasil akhirnya harus sama dengan rumus yang ini, rumus teorema sisa 2 ini. Contohnya, tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3 oleh 2x tambah 3. Langkah pertama seperti biasa, kita harus mencari nilai x-nya. 2x ditambah 3 sama dengan 0, 2x sama dengan minus 3, x sama dengan minus 3 per 2. Kita telah mendapatkan nilai x-nya. Selanjutnya kita substitusikan nilai x ini ke persamaan polinomial x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3. Kita substitusikan, kita masukkan nilai x. Berarti min 3 per 2 pangkat 3 dikurang 2 kali min 3 pangkat per 2 pangkat 2 ditambah 3. Ini untuk mencari nilai sisa atau s. Sama dengan 3 pangkat 3 kan itu hasilnya min 27, 2 pangkat 3 hasilnya 8 dikurang 3 pangkat 2 hasilnya 9 dikor dengan 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 dikali dengan minus 2 hasilnya adalah 9 per 2 untuk dan ditambah 3. Ya, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya.
Ya, silakan maju. Ini 9/2 dari mana? Bisanya didapatkan hasil 9/2. 9/2 ini dari 3 dipangkat 2 kan hasilnya 9. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Oh iya, siap. Itu ditambah dengan 3. Ditambah dengan 3. Ya. Baik, saya lanjut. Minus 27/8. Di sini kan penyebutnya 2. Sedangkan di sini penyebutnya 8. Suku kedua kita harus samakan dengan penyebut yang pertama. Jadi di sini harus kita kali dengan 4 supaya hasilnya 8, dan di atas juga kita kali dengan 4. Jadi di sini dikurang 9 dikali 4. Ini dikali 5 dikali 4. 9 dikali 4 36/8. Di sini 3. Kita harus menyamakan penyebutnya dengan suku pertama. Jadi di sini kita harus kalikan 3 dikali 8 pada 8 kan hasilnya sama dengan 24/8. 3 dikali 8 24/8. Di sini penyebutnya sudah sama semua. Lalu kita jumlahkan. Minus 27/8 dikurang 36/8 ditambah 24/8. Ini hasilnya adalah sama dengan 39/8. Ini adalah sisa teorema untuk rumus teorema sisa 2. Rumusnya ini kan, rumus ini harus sama dengan hasil dan yang ini. Jadi ini bernilai benar. Ya, dimana pada rumus teorema sisa 3 ini, sisa pembagian polinomial fx oleh x kurang a, x kurang b adalah s sama dengan px ditambah q dengan fa sama dengan ba ditambah q dan fb sama dengan bb ditambah q. Pada pembagian polinomial, jika dibagikan pada polinomial berderajat 2, maka hasilnya polinomial berderajat 1. Contohnya, diketahui suatu polinomial fx jika dibagi x tambah 2 akan bersisa 8. Jika polinomial fx dibagi x kurang 4 akan bersisa negatif 4. Tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Kita mencari nilai fx-nya x tambah 2 dan x-nya x kurang 4. Untuk nilai x dari x tambah 2 kan di sini min 2. X tambah 2 berarti x sama dengan minus 2. Dan untuk nilai x dari min 4 adalah f sama dengan positif 4, di mana nilai x kurang 4 sama dengan 0 dan x sama dengan positif 4. Lalu kita masukkan. Lalu kita buat persamaan pada soal x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8. Itu x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8 sama dengan x tambah 2 dikali x dikurang 4. Kita masukkan. Lalu kita misal sisa pembagian fx ini fx oleh x tambah 2 dikali x kurang 4 adalah s sama dengan px tambah i. Di sini kan berderajat 2, jadi nilainya itu harus berderajat 1. Kita buat persamaan dari nilai f-2 dan f-4, f positif 4. Selanjutnya kita mencari nilai, kita harus mencari nilai persamaan kedua ini. Kedua f-2 dan f4, yaitu p-2 ditambah i sama dengan 8, ini 8. Hasilkan minus 2p, p dikali minus 2 adalah minus 2p ditambah
I sama dengan 8 untuk persamaan pertama. Persamaan kedua adalah fx-nya adalah 4. Berarti P4 ditambah I sama dengan minus 4. Ini minus 4. Minus 4. Hasilkan 4. P dikali 4, 4P ditambah I sama dengan minus 4 untuk persamaan kedua. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya, Oke, silakan. Yang mana yang mau ditanyakan? bagaimana cara mendapatkan min 2 sama F4? Ya, F min 2 ini diambil dari untuk dicari nilai X dari X tambah 2. X tambah 2 kan X-nya sama dengan minus 2, dibolak-balik. Min 2 ini misalnya gini. X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Duanya ini dipindahkan ke ruas kanan. Begitu pula dengan F positif 4. X kurang 4, ini 4 kan soalnya. X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan positif 4 yang tadinya negatif menjadi positif. Ya, apakah mengerti? Ya. Oke, kita telah mendapatkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Selanjutnya kedua persamaan ini kita eliminasi. Persamaan pertama dan persamaan kedua. Minus 2P ditambah I sama dengan 8 dikurang 4P tambah I sama dengan negatif 4. Ini dikurang, kita cari nilai P nya minus 6 P minus 2 dikurang 4 hasilnya minus 4P. Ini habis sama dengan 8 dikurang minus 4 hasilnya adalah 2. P sama dengan 8 dikurang minus 4 hasilnya adalah 12. P sama dengan 12 dibagi 6. P hasilnya negatif 2. 8 dikurang minus 4 hasilnya 12. 6P yang tadi ini 6 negatif dipindahkan ke ruas kanan, hasilnya menjadi positif. Jadi 12 dibagi 6 hasilnya minus 2. Kita sudah mendapatkan nilai P sama dengan negatif 2. Kita substitusikan nilai P sama dengan negatif 2 ini ke salah satu persamaan. Misalnya saya mengambil persamaan pertama. Minus 2P ditambah I sama dengan 8. Berarti nilai P ini adalah negatif 2. Jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 ditambah I sama dengan 8. Negatif 2 dikali negatif 2 adalah positif 4 ditambah I sama dengan 8. I sama dengan 8 dikurang 4 dipindahkan ke ruas positif 4 dipindahkan ke ruas kanan, hasilnya adalah negatif, berarti 8 negatif dikurang 4. Ini hasilnya adalah 4. Kita telah mendapatkan nilai I-nya adalah positif 4, maka sisanya adalah S dari rumus polinomial Sisa S sama dengan PX ditambah I, kita masukkan ke dalam rumus menjadi S sama dengan minus 2x ditambah I. Tambah 4. Ini adalah hasil padat. Maksudnya ini adalah sisa dari teorema
sisa 3. Rumusnya adalah Px tambah Q dan hasilnya adalah minus 2x tambah Q tambah 4 dan artinya rumus ini bernilai benar. Baik, selanjutnya kita masuk di teorema faktor, di mana teorema faktor ini x kurang k faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Jadi misalnya pada contoh soal yang ini nilai dari hasil akhir dari contoh soal ini harus bernilai 0. Contohnya, salah satu faktor polinomial x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x kurang 3 adalah x kurang 1. Tentukan faktor lainnya. Ya, langkah pertama seperti biasa kita mencari nilai x-nya. X kurang 1 kan sama dengan x sama dengan 1. Lalu kita ambil persamaan ini, fx-nya adalah f1 sama dengan 0. Persamaan yang ini kita ubah x-nya itu menjadi 1, berarti 1 pangkat 3 ditambah k 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 3 sama dengan 0. 1 ditambah k, ya 1 dikali 1 kan 1 dikali k sama dengan k ditambah 1 dikurang 3 sama dengan 0. 1 ditambah k ditambah 1 dikurang 3 berarti k dikurang 1 sama dengan 0. K sama dengan positif 1, ya kan? Ini 2, 1 tambah 1 2 dikurang 3 minus 1 berarti k dikurang 1 sama dengan 0. K sama dengan positif 1. Oke. Baik, kita telah mendapatkan nilai k sama dengan 1, lalu kita masukkan di rumus. Berarti x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x dikurang 3. K-nya sama dengan 1 kan, kalau 1 tidak pernah ditulis, jadi total ditulis x pangkat 2 ditambah x dikurang 3. Ya, persamaan ini kita bagi dia untuk menentukan faktor lainnya. Saya ingin menggunakan skema Hornet untuk membaginya. Pada suku pertama nilai koefisiennya adalah 1, suku kedua adalah 1 nilai koefisiennya, suku ketiga juga 1 dan konstantanya, bilangan konstantanya adalah negatif 3. Pembaginya di sini adalah positif 1. Turun 1 kali 1 1 tambah 1 2 dikali 1 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3, positif 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0. Ini adalah sisa untuk rumus ini. Sisanya sisa dari teorema faktor. Dan 3 ini adalah hasil baginya hx-nya, di mana hx-nya ini sesuai rumus adalah ax pangkat negatif 2 ditambah bx ditambah c. Ax-nya adalah positif 1, b-nya adalah 2 dan c-nya adalah 3, maka ax-nya adalah x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3, dan ini adalah hasil baginya, sedangkan ini adalah sisa dari faktor lainnya. Di sini nih sisanya adalah 0 dan pada rumus fk-nya sama dengan 0, maka ini benar. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang akar-akar rasional persamaan polinomial. Bentuk umum persamaan polinomial ini kan persamaan sama dengan 0. Jadi kalau ada persamaan polinomial ini dia di luas kanannya hasilnya 0. Misalnya ini 2x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x tambah 1 ini sama dengan 0. Kuncinya adalah sama dengan 0. Untuk rumus persamaan kuadrat. So, x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi itu rumus persamaan kuadrat. Ya, ini rumus persamaan polinomial. Itu persamaan kuadratnya.
Selanjutnya kita masuk di akar-akar persamaan polinomial. Masuk di akar-akar persamaan polinomial. Akar-akar persamaan polinomial adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan polinomial. Misalnya diketahui x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Kita harus mencari nilai x-nya. Misalnya saya memakai nilai nilai x saya ambil x sama dengan 1. Misalnya ini misal x sama dengan 1. Berarti persamaan polinomial ini kita masukkan yang variabel x sama dengan kita masukkan angka 1. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 dikurang 1 dikurang 2 sama dengan 0. 1 pangkat 3 kan hasilnya 1 ditambah 1 pangkat 2 1 dikali 2 2 dikurang 1 dikurang 2 1 tambah 2 3 dikurang 1 2 dikurang 2 0. Hasilnya adalah 0 dan ini sama dan nolnya bernilai sama dan ini akar persamaan polinomial ini bernilai benar. Berarti untuk akar x sama dengan 1 bernilai benar karena hasil dari persamaan yang telah dimasukkan sama-sama bernilai 0. Nah, nilai x-nya diubah sebenarnya, misalnya 2 atau 3 bisa juga. Atau memang harus 1 saja? Di sini kan nilainya x pangkat 3, jadi nilai yang x yang bisa diketahui itu maksimumnya 53, maksimumnya 3. Oh, tidak bisa lebih dari 3. Iya. Nah, bisa kita pakai lagi, misalnya x-nya sama dengan negatif 1. Jadi persamaan ini kita masukkan ke dalam, kita ubah variabel x-nya menjadi negatif 1. Ini negatif 1 pangkat 3 ditambah 2 kali negatif 1 pangkat 2 dikurang negatif 1 dikurang 2 sama dengan 0. Negatif 1 pangkat 3 tetap negatif 1 ditambah 2 negatif 1 pangkat 2 kan hasilnya 1 dikali 2 negatif kali negatif positif ya, jadi ditambah 1 dikurang 0. Negatif 1 tambah 2 positif 1 ditambah 1 kurang 2 1 kurang 1. Iya, negatif 1 ditambah 2 1 ditambah 1 dikurang 2 Kali. Jadi untuk akar kuadrat x sama dengan negatif 1 ini bernilai benar karena sama-sama nilainya. Tadi kan kita sudah mendapatkan dua persamaan kuadrat. Lagi misalnya satunya x sama dengan negatif 2. Berarti persamaan x sama 3 tambah x pangkat 2 dikurang x kurang 2 itu kita masukkan nilai x-nya, kita ubah nilai x-nya menjadi negatif 2. Jadi negatif 2 pangkat 3 ditambah 2 kali negatif 2. Ingat negatif 2 pangkat 2 dikurang negatif 2 dikurang 2 sama dengan 0. Negatif 2 dipangkat 3 2 kali 2 negatif 2 kali negatif 2 4 kali negatif 2 jadi 4 kali negatif 2 negatif 8. Astaga, berkalian apa ya? Saya kira berjumlah. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4 dikali 4 8. Negatif kali negatif positif, berarti ini positif 2 dikurang 2 sama dengan 0. Negatif 8 ditambah 8 2 dikurang 2 berarti persamaan sama dengan negatif 2 ini bernilai benar. Nah, kita telah mendapatkan 3 persamaan kuadrat.
persamaan kuadratnya itu X sama dengan 1, X sama dengan 1, lalu X sama dengan negatif 1, dan X sama dengan negatif 2. Ini adalah perhatikan, ini adalah akar-akar persamaan polinomial dari X pangkat 3 ditambah dari X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari nilai faktornya. Untuk mencari nilai faktornya, jika X sama dengan P, akar suatu persamaan X kurang P merupakan faktor dari persamaan. Ini kan persamaannya ini X pangkat 3 yang ada X pangkat 3 jangan ditambah 2X pangkat 2 dikurang Soalnya 2 yang soalnya tadi cuma kita cari aja. cari faktornya. X sama dengan P, X sama dengan P, akar suatu persamaan X kurang P. X kurang P ini merupakan akar-akar dari yang telah kita dapatkan tadi, ya. Jadi sama dengan X sama dengan 1 kan hasilnya X kurang 1. Ngerti? X sama dengan 1 kan X sama dengan X kurang 1. X kurang 1. X sama dengan negatif 1 artinya X tambah 1. X tambah 1. Lalu X sama dengan negatif 2 adalah X tambah 2 sama dengan 0. Ini adalah faktornya. Bisa X sama dengan 1, X tambah 1. X sama dengan 1 kan sama. X gede. X sama dengan 1, X kurang 1. Kan kemarin kita telah belajarkan X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan positif 1. Ya. Yang di luas kiri pindah di luas kanan akan berpindah, yang tadinya negatif akan positif. Dan begitu pun sebaliknya, yang tadinya positif menjadi negatif. Ngerti? Tentukan akar persamaan 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 sama Ini dengan 0. menggunakan apa sama kita? Untuk menjawab soal ini, langkah pertama itu kita mencari nilai koefisien variabel pangkat tertinggi. Oh, iya. Di sini nilai variabel pangkat tertinggi yang koefisien. X pangkat 3. Iya, koefisiennya berapa? Koefisien dari pangkat tertinggi. Koefisien dari pangkat tertingginya adalah 2. Faktor dari 2 adalah Itu faktor itu apa lagi? bilang yang bisa dibagi 2 sama dengan berarti minus plus 1 dan minus plus 2. Oh, maksudnya minus 1 atau dengan minus 1 yang bisa gitu. dibagi 2 bagi 1 kan 2 Bisa dikali. 1. Perkara bilangannya 2 bagi 1. Nah, langkah selanjutnya kita cari nilai konstantanya. Konstantanya di sini adalah faktor dari
minus 6 ini adalah 3 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dan plus minus 6. Langkah selanjutnya kita masuk di akar yang mungkin. Akar yang mungkin, misalnya akar yang mungkin ini yang kita cari nilai x-nya. X-nya itu sama dengan faktor konstanta diper faktor koefisien dari pangkat tertinggi. Faktor koefisien dari pangkat tertinggi. Jadi akar yang mungkin adalah, kita ambil dari sini faktor dari konstantanya, faktor plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dan plus minus 6. Lalu kita ber dengan koefisien dari pangkat tertinggi. Berarti di sini per 1 untuk faktor dari ini. Lalu di sini lagi duanya habis ini. Duanya kita buat lagi. Itu plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 6 diper dengan 2 dan 2. 1 bagi 1 kan ini 1, 2 dibagi 1 2, 3 dibagi 1 3, 6 dibagi 1 6, 1 dibagi 2 kan tidak bisa toh? Ya. Jadi tetap tulis 1/2. Plus minusnya. Oh iya lupa, plus minusnya ingat, plus minus. Sebenarnya ada roti mana? 2 dibagi 2 kan 1. Sudah ada satunya, jadi tidak perlu lagi ditulis. 3 diper 2 tidak bisa kan? 6 dibagi 2 3, ini sudah ada 3. Jadi ini adalah akar yang mungkin. Lalu kita substitusikan polinomial yang ada. Lalu kita substitusikan polinomial yang ada. Ini tadi ini polinomialnya. Misalnya kita pakai dari ini plus minus 1, berarti x sama dengan 1. X sama dengan 1. 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Semua yang bervariabel x kita ganti dengan 1. 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1 dikurang 6 sama dengan 0. 1 pangkat 3 1 dikali 2 ditambah 1 pangkat 2 1 kali 5 dikurang 1 dikurang 6 sama dengan 0. 2 tambah 5 7 dikurang 1 6 kurang 6 0. Berarti ini benar. X sama dengan ini bernilai benar karena hasilnya 0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita pakai yang 2.